Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Kesana Zahra. Saya dari kelompok 4 akan membacakan materi yang berjudul pengertian norma dan tata hukum di Indonesia. Yang pertama ada pengertian norma. Norma sendiri memiliki arti aturan, standar, atau ukuran. Norma merupakan sesuatu yang sudah pasti yang dapat kita pakai untuk membandingkan sesuatu yang lain, yang hakikatnya, besar kecilnya, ukurannya, kualitasnya kita ragu-ragu. Jadi norma adalah suatu aturan, standar, atau ukuran yang mengukur kebaikan atau keburukan. Kemudian yang kedua ada macam-macam norma. Yang pertama ada norma agama. Norma agama adalah aturan hidup yang berupa perintah-perintah dan larangan-larangan yang oleh pemeluknya diyakini bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua ada norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah aturan-aturan hidup tentang tingkah laku yang baik dan buruk yang berupa bisikan-bisikan atau suara batin yang berasal dari hati ajaran manusia. Kesopanan. Norma kesopanan adalah aturan hidup bermasyarakat tentang tingkah laku yang baik dan tidak baik, patut dan tidak patut dilakukan, yang berlaku dalam suatu lingkungan atau komunitas tertentu. Norma ini biasanya bersumber dari adat istiadat dan budaya. Kemudian ada norma hukum. Norma hukum adalah aturan-aturan yang dibuat oleh lembaga negara yang berwenang, yang mengikat dan bersifat memaksa demi terwujudnya ketertiban. Selanjutnya yaitu tentang sifat norma hukum. Dalam norma hukum terdapat beberapa aspek yang mengatur perilaku manusia, seperti suruhan, larangan, dan perbolehan. Suruhan ini merupakan perintah yang mengharuskan seseorang melakukan sesuatu. Kemudian larangan ini merupakan hal-hal yang menentukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan oleh seseorang. Kemudian ada perbolehan, yaitu sesuatu yang menjelaskan apa yang diperbolehkan tanpa adanya larangan. Sifat dari norma hukum juga beragam, mulai dari perintah, larangan, pengizinan, hingga pembebasan. Norma hukum ini ada yang bersifat imperatif atau mengikat dan fakultatif. Yaitu tentang tujuan norma hukum. Tujuan norma hukum yang pertama yaitu menciptakan ketertiban dan keadilan. Yang kedua, menjaga keseimbangan dan harmoni sosial. Yang ketiga, memberikan perlindungan. Yang keempat, mendorong kepatuhan dan kehormatan hukum. Yang kelima, mengatur dan mengendalikan perilaku. Yang keenam, menyediakan kerangka kerja yang stabil. Dan yang ketujuh, menjamin kepentingan publik. Itu sumber norma hukum. Sumber norma hukum ini ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis. Sumber norma hukum yang tertulis, misalnya dalam undang-undang, KUHP, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan peraturan presiden. Sedangkan norma hukum yang tidak tertulis adalah norma hukum yang tidak dibuat secara tertulis, tetapi diakui dan berlaku di masyarakat. Tata hukum di Indonesia. Tata hukum suatu negara adalah tata hukum yang ditetapkan atau disahkan oleh negara. Jadi, tata hukum di Indonesia adalah tata hukum yang ditetapkan oleh pemerintah negara Indonesia. Tata hukum Indonesia juga terdiri atas aturan-aturan hukum yang ditata atau disusun sedemikian rupa sehingga aturan itu antara satu dan lainnya saling berhubungan dan saling menentukan. Pidana. Hukum pidana saling berhubungan dengan hukum acara pidana dan saling menentukan satu sama lainnya. Karena hukum pidana tidak akan dapat diterapkan tanpa adanya hukum acara pidana. Sebaliknya, tidak ada hukum pidana, hukum acara pidana tidak akan berfungsi. Hukum keluarga. Hukum keluarga berhubungan dengan saling menentukan dengan hukum waris. Agar harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seorang yang meninggal dunia dapat dibagikan kepada ahli warisnya, perlu dibuat peraturannya.